Tegurannya apa? Yang naik gunung itu Ustaz, kami tanya sama Ustaz, orang tua atau anak muda? Anak muda Ustaz. Anak muda. Sekarang saya tanya sama Ustaz Ari, di masjid itu berisi anak muda atau orang tua? Orang tua Ustaz. Yang banyak orang tua. Orang tua yang banyak. Iya. Pertanyaannya lagi, gunung dengan jarak hampir 2000 meter di atas permukaan laut, bisa pemuda itu sampai ke puncaknya? Memang luar biasa Ustaz. Sampai. Dengan packingan yang luar biasa, dengan membawa tas yang beratnya itu hampir 1 kilo. Saya tak menyalahkan orang yang naik gunung, itu bagus. Karena tak semua orang bisa mempunyai ahli dalam hal itu. Tetapi coba kita muhasabah lagi. Iya, betul. Gunung di atas 2000 di atas permukaan laut itu bisa kita daki. Tapi masjid 10 langkah dari rumah, tak ada pemudanya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast Fastabiqul Khairat dimanapun berada, semoga kita semua selalu berada dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat, pada malam yang berbahagia ini podcast Fastabiqul Khairat kedatangan tamu yang luar biasa, dan ini memang orang Rohul sendiri nggak kenal sama beliau nih. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini kedatangan guru kita yang sengaja kita undang dari Kabupaten Kampar. Jadi memang podcast Fastabiqul Khairat ini langsung mengundang antar kabupaten. Masya Allah. Jadi kaum muslimin wal muslimat, agar kita kenal dengan pemateri kita pada malam yang berbahagia ini, sekilas kami sampaikan bahwasanya nama pemateri kita pada hari ini adalah Al-Ustaz Wahyudi Irawan SAG, dan akan menyusul MAG, kan gitu Ustaz ya? Insya Allah. Itu kapan tuh kira Ustaz? Awal tahun insya Allah. Awal tahun, Masya Allah. 2024. Oh, 2024 Ustaz ya. Memang kalau 2024 ini Ustaz, memang suatu perubahan ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi Al-Ustaz ini, Ustaz Wahyudi Irawan, MAG, Master Agama insya Allah. Beliau ini memang asli orang Kampar ya Ustaz ya? Asli Kampar, lahir di Kampar, besar di Kampar. Asli Kampar, besar di Kampar, lahir di sana Ustaz ya. Jadi Ustaz ini alumni Islamic Center Kampar Ustaz ya? Ya, saya pernah sekolah di Islamic Center di bawah Yayasan Kiai Haji Abuya Bakhtiar Daud. Oh, Ustaz Bakhtiar Daud. Berapa lama Ustaz di Islamic Hanya 3 tahun saya di sana. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Ya. Jadi Ustaz ini ternyata di Kota Pekanbaru ini termasuk orang terkenal rupanya nih Ustaz. Terkenalnya gini Ustaz. Jadi pernah saya melihat satu gambar ya, postingan dari Ustadz sendiri. Rupanya Ustadz ini pernah mengimani Al-Ustadz Abdul Somad rupanya. Allahu Akbar. Jadi Ustadz ini merupakan imam besar Masjid Paripurna yang pernah menjadi imam tahun 2019 sampai kini Ustadz ya? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Masjid apa namanya itu, Ustaz? Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman letaknya di Hang Tua Ujung. Oh, di Jalan Hang Tua Ujung. Hang Tua Ujung. Alhamdulillah. Jadi Ustaz ini memang seorang qori ya. Qori imam besar Masjid Paripurna tahun 2011 sampai sekarang. Jadi Ustaz, ini saya bertanya juga Ustaz. Ya, silakan Ustaz Ari.
bertanya gini Ustaz. Ah. Ustaz asli orang Kampar. Mm-mm. Iya kan? Besar di Kampar. Kan gitu Ustaz ya. Mm-mm. Nah, besar di Kampar. Dia juga Ustaz dulu di Pekanbaru ngajar Ustaz ya. Iya, di Di Man Pekan- 1 Pekanbaru. Di Man 1 Pekanbaru. Mm-mm. Kira-kira ke Ustaz kok bisa hijrah dari Kampar menuju Rohol nih Ustaz? Apa Oh. kira-kira nih Ustaz? Gerangannya Ustaz. Sebelum kami tamat dari pondok pesantren, dititiplah satu surat sama Buya kepada kami. Surat yang dititip itu surat As-Sajadah. As-Sajadah. Jadi Buya titip surat As-Sajadah ini. Silakan dengan surat Sajadah ini kamu hidup di Pekanbaru. Allahu Akbar. Dengan Anda surat Sajadah. Dengan surat Sajadah itu kami hidup di Pekanbaru. Jadi tahun 2016 kami cobalah ketika kawan-kawan lain sibuk cari kos, kami sibuk cari masjid. Allah sibuk cari masjid. Jadi kawan sibuk cari kos, kami sibuk cari masjid. Akhirnya dapatlah kami masjid di daerah Arengka. Dari tahun 2016 belum mulai masuk kuliah lagi. Masih sekitar selesai, kalau dulu ada namanya UN ya, ujian nasional. Baru selesai ujian nasional itu kami sudah cari masjid. Alhamdulillah dari tahun 2016 sampai tahun 2019 kami di situ tinggal di masjid dengan membantu masyarakat, hidup di tengah masyarakat dengan modal sajadah, as-sajadah tadilah. Modal as-sajadah. Jadi masyarakat percaya kepada kita dengan modal surat as-sajadah itu. Lalu terbukalah peluang kami mengikut tes imam paripurna akhir tahun 2019. Jadi cobalah ngambil tuah badan ini berkah doa orang tua, ikhtiar, alhamdulillah. Kami lolos seleksi Imam Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Dengan modal surah sajadah yang dititip oleh memang luar biasa ya. Dengan surah sajadah. Jadi 30 ayat surah sajadah itu sangat bermanfaat untuk orang Pekanbaru. Jadi itulah bekal yang harus kita pegang. Kalau sebagai santri bekal baca doa. Santri itu kalau kata Buya, santri itu harus pandai baca doa, mimpin orang baca doa, bagaimana memandu fardu kifayah, bisa baca surah sajadah, itu santri itu. Jadi minimal santri itu dulu. Jadi insya Allah bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah. Jadi gini Ustaz, ya maksudnya kok Ustaz tuh kok bisa pindah ke Rohul? Kan ada alasannya. Ustaz dari Kabupaten Kampar kok bisa ke Kabupaten Rohul? Iya. Ini ada apa nih Ustaz? Ini tanda tanya nih. Saya dengan Rokan Hulu ini bukan orang sebagai tamu, bukan, karena istri saya orang Rohul asli. Lahir di Kota Lama Kunto Darussalam. Jadi saya sebenarnya dengan Rokan Hulu ini sudah berhubungan lama sebenarnya. Hanya saja tinggal baru 3 bulan di sini. Karena memang inilah jalannya membawa saya di sini dengan SK P3K. Alhamdulillah. Tempat ngajarnya sama dengan Ustadz kita, Ustadz Syafri Umar. Di Man 1 Rokan Hulu. Jadi alhamdulillah, jadi kaum muslimin wal muslimat, jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari hati saya dari tadi. Rupanya Ustadz ini di samping dia lulus P3K di Kabupaten Rokan Hulu, ternyata dia mempunyai seorang istri memang asli orang Rokan Hulu, Kota Lama. Rokan Hulu. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, jadi mungkin kaum muslimin muslimat ini bertanya-tanya Ustadz, diskusi kita pada malam hari ini. Iya. Jadi yang ingin kita angkat judul kita malam hari ini Ustadz, karena hari ini baru-barusan ini Ustadz ada yang sangat viral Ustadz di sosial media. Yang sosial media yang selalu kita lihat, yang selalu kita dengar, itu mengenai letusan Gunung Merapi Ustadz. Iya. Letusan Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat. Jadi judul kalau Marapi itu Sumbar. Kalau Merapi di Jogja. Gitu ya Ustaz ya. Jadi Gunung Merapi dengan Merapi beda. Jadi Merapi. Kalau di Sumbar Marapi. Marapi Ustaz. Gunung Marapi. Marapi. Jadi beda satu huruf pun beda bisa salah. Dengan A kan? Gitu. Jadi kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama, kajian agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Wahyu
Wahyudi Irawan, SAG Sarjana Agama menuju Master Agama ya Ustaz, Amin ya. ya Allah. Amin ya Allah. Dengan judul mengambil hikmah dari musibah letusan Gunung Merapi Sumatera Barat. Kepada Al Ustaz kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Ari. Ada juga di sana Ustadz Superman. Nah, insya Allah Ustadz guru kami ada Ustadz Syafri Umar dan ada Ustadz Taufik. Terima kasih sudah mengundang kami di podcast Fastabikul Khairat, mengajak berlomba-lomba untuk mengajak orang kepada kebaikan. Alhamdulillah. Senang bersilaturahmi di podcast Fastabikul Khairat. Ini orang-orang hebat nih, foto-foto di belakang saya nih. Nah, jadi senang bersilaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi kita malam ini membawa keberkahan insyaallah. Amin ya Allah. Nah, jadi pemirsa, inilah podcast malam hari ini sekitar 10 malam ini. Podcast jam 10. Podcast jam 10 malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tidak panjang-panjang, kita mengambil ibrah saja. Dari saya sangat mengikuti proses perkembangan Gunung Merapi ini. Kenapa? Karena ada alumni dari tempat saya ngajar yang ikut menjadi korban. Jadi naiklah 2 orang alumni kami, angkatan 40 dari MAN 1 Pekanbaru. 2 orang. 1 orang meninggal dunia, 1 orang lagi perawatan. Jadi di-share lah di grup alumni MAN 1 itu. Jadi kami tengok ada 2 alumni dan kami pernah mengajar mereka. Jadi saya sempat terus mengikuti proses perkembangan bagaimana evakuasi korban Gunung Merapi ini. Dari data terakhir yang kami dapatkan, itu dari sekitar 75 orang pendaki. 75 orang pendaki waktu itu, mulai mendaki dari pagi Sabtu. Itu semua 75 pendaki itu semua sudah dievakuasi. Dari 75 pendaki itu yang meninggal dunia itu 23 orang. Itu cukup banyak, 23 orang. Dan yang selamat sekitar 52 orang. Jadi ini teguran bagi kita. Jadi apa yang bisa kita ambil, lagian pun Sumber ini tetangga juga bagi kita. Iya, tetangga ya. Tempat kita merepresentasikan diri itu rata-rata orang ke Sumbar. Jadi saudara kita, tetangga kita, maka apa yang kita dapat ambilkan pelajaran. Sebelum kita berangkat daripada itu, Ustadz Ari pernah naik gunung mungkin enggak? Naik gunung mungkin belum lagi. Belum, ya. Jadi sebenarnya naik gunung ini bukan hal lumrah, bukan hal baru. Jadi hukum naik gunung ini termasuk tafakur alam. Jadi kita menengok kebesaran Allah itu dengan menengok ciptaan Allahnya. Jadi kita tahu bagaimana Allah itu dengan menengok ciptaannya. Jadi tafakur alam itu hukumnya mubah, silakan. Untuk menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dengan menengok awan, dengan menengok gunung itu boleh. Salah satu pernah Nabi itu tafakur di gunung, Nabi di mana dia tafakur ya? Nabi pernah tafakur di Bukit Uhud. Jadi Nabi itu juga pernah tafakur di Bukit Uhud. Berdiam diri di sana sambil merenungi dosa-dosanya, sambil merenungi ciptaan-ciptaan Allah di Bukit Uhud. Juga Nabi pernah mengajak sahabat-sahabatnya juga tafakur di Bukit Uhud. Tidak hanya Nabi Musa pun pernah tafakur di Bukit Tursina. Jadi di Bukit Tursina itulah Nabi Musa juga pernah tafakur. Artinya nabi-nabi kita juga dulu pernah menaiki tempat puncak, itu disebut bukit atau kita disebut sekarang gunung. Inilah yang dilakukan oleh segolongan orang yang cinta alam atau yang kita sebut dengan mapala, yang dia menjelajahi setiap gunung yang ada. Jadi itu memang hobi, Ustaz. Jadi kalau hobi itu tentang tafakur alam itu tak bisa kita apakan. Jadi kalau orang tuanya kalau tengok anaknya hobi tafakur alam itu biarkan saja. Jadi biarkan saja. Ustaz, ya. Tapi kita tengok nanti apakah dengan tafakur alam dia itu dia semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah. Itu yang kita tengok.
Nah, jadi kalau dia semakin dekat dengan penciptanya, dengan tafakur alam tuh, maka itu semakin baik bagi dia. Tapi kalau semakin jauh dia dengan Allah, dengan tafakur alam tuh, itu yang harus wanti-wanti kita sebagai orang tua. Meletusnya Gunung Merapi ini banyak, kalau kita baca komentar-komentar itu banyak lah Iya, banyak komentar-komentar munculnya. negatif. Yang pertama suuzon lah. Yang pertama suuzon kepada para pendakinya. Mungkin apa yang mereka buat di sana. Suuzon masyarakat lah kan. Netizennya mungkin suuzonnya kadang jari itu tak bisa ditahannya. Terus suuzon ke masyarakat Minangkabaunya. Sudah hilang Minangnya, tinggal kabaunya gitu. Iya, Jadi banyaknya spekulasi masyarakat terhadap letusan Gunung Merapi ini. Di Madinah itu pernah gempa, Ustaz. Jadi di Madinah pernah gempa. Lalu Nabi meletakkan tangannya di atas tanah. Diletakkan tangan di atas tanah. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapakah yang di antara kalian yang pernah buat maksiat? Itu yang tanya Nabi. Ketika ada guncangan gempa di Madinah, Nabi meletakkan tangan ke bumi itu. Maknanya apa? Nabi menyuruh bumi itu nggak bergetar lagi. Jadi diletakkannya tangan ke Nabi menenangkan bumi agar tak bergetar lagi. Jadi ditanyalah, ditengoknya sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini buat maksiat? Atau lusa atau yang lalu buat maksiat? Lalu kalau ada yang buat maksiat, maka bertaubatlah secepatnya. Intinya apa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma asabaka min hasanatim faminallah. Kalau sesuatu itu yang baik pasti datang dari Allah. Pasti datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jangan sebutkan sesuatu yang buruk itu datang dari Allah. Tetapi sesuatu yang buruk itu datang dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Jadi bisa jadi musibah letusan Gunung Merapi ini bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tegurannya apa? Yang naik gunung itu, Ustaz, kami tanya sama Ustaz, orang tua atau anak muda? Anak muda, Ustaz. Anak muda. Sekarang saya tanya sama Ustaz Ari. Di masjid itu berisi anak muda atau orang tua? Orang tua, Ustaz. Yang banyak orang tua. Orang tua yang banyak. Iya. Pertanyaannya lagi, gunung dengan jarak hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Bisa pemuda itu sampai ke puncaknya. Memang luar biasa, Ustaz. Sampai. Dengan packingan yang luar biasa, dengan membawa tas yang beratnya itu hampir 1 kilo. Saya tak menyalahkan orang yang naik gunung, itu bagus. Karena tak semua orang bisa mempunyai ahli dalam hal itu. Tetapi coba kita muhasabah lagi. Iya, betul. Gunung di atas 2000 di atas permukaan laut itu bisa kita daki. Tapi masjid 10 langkah dari rumah tak ada pemudanya. Jadi benarlah yang dikatakan Nabi. Bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat nanti yang tak ada naungan sama sekali. Salah satunya apa? Pemuda yang hatinya terikat ke masjid. Jadi ini bentuk teguran sebenarnya. Teguran. Jadi jangan sebutkan ini bencana ini datang dari Allah. Enggak, bencana ini datang sebab diri kita juga. Makanya Nabi bertanya kenapa ketika gempa bumi di Madinah itu ditanya sahabat, siapa di antara kalian buat maksiat? Berarti gempa bumi itu datang karena maksiat. Letusan gunung ini mungkin terakhir tahun 92. 92, Ustaz, ya. Nah, kami baca beritanya Gunung Merapi itu terakhirnya itu tahun 92. Yang itu hanya menewaskan 1 orang. Nah, jadi ada namanya Tugu Abel. Nah, jadi Tugu Abel itulah yang namanya Abel itulah yang meninggal tahun 92 tuh. Dari tahun 92 itu sampai sekarang, sampai kemarin itu belum ada letusan. Dan terakhir inilah. Jadi yang menewaskan 23 orang itu sudah hampir 30 tahun tak meletus. Jadi ini kuasa Allah. Jadi kita tidak tahu, kita ambil ibrohnya. Jadi kita sebagai pemuda yang banyak korbannya, saya menengok umurnya baru 19 tahun. Umurnya 23 tahun, masih mahasiswa.
Memang mungkin itu sudah minta izin sama orang tuanya Ustaz, tapi coba flashbackkan diri kembali. Kalau dengan tafakur alam itu bisa mendekatkan dirinya ke Allah, oh ini ternyata ciptaan Allah. Ternyata kita kecil di mata Allah. Ternyata kita ini tak ada apa-apanya di mata Allah. Dengan dekatnya, dengan alam semakin dekatnya kepada Allah itu mungkin baik bagi dia. Tapi dengan gunung yang dia daki bisa sampai 2000 meter di atas permukaan laut, tapi masjid yang samping rumahnya tak bisa dia jangkaui, itu mungkin teguran dari Allah untuk mereka. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Ustadz ya atas penjelasan yang sudah Ustadz sampaikan. Maka di sini Ustadz ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz ya. Mungkin ada 3 Ustadz ya, 3 pertanyaan. Yang pertama Ustadz, kenapa musibah itu diturunkan kepada suatu wilayah Ustadz? Ke suatu wilayah. Ke suatu wilayah. Pernah pertanyaan itu ditanyakan kepada salah seorang ulama. Tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apakah hanya orang yang mabuk saja yang dapat musibah? Tidak. Di saat kampung atau wilayah itu penuh dengan kemungkaran dan tidak tegaknya amar ma'rufnya, tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikannya, dibiarkan saja satu wilayah itu dengan kemungkaran, maka apakah yang kena musibah itu hanya orang yang buat maksiat tadi saja? Tidak. Tetapi kena semua satu wilayah. Menimpa satu wilayah itu. Maka inilah yang menyebabkan salah satu turunnya musibah. Jadi karena tak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin banyaknya terlalu perbuatan maksiat, banyaknya terlalu kemungkaran-kemungkaran yang tidak ada seorang ulama atau tidak didengarkannya cakap-cakap ulama di sana. Jadi itulah bentuk teguran Allah ke suatu wilayah itu, tidak hanya orang bermaksiat saja, tetapi suatu wilayah yang kena. Suatu wilayah. Ya. Maka pentingnya Ustadz Ali di pasir ini, Ustadz Superman di pasir ini, Ustadz Syafri di pasir ini. Karena kalau di pasir ini tak ada orang-orang seperti Ustadz. Tak ada orang-orang seperti Ustadz Yuliasman. Tak ada orang-orang. Maka mungkin Allah sudah menurunkan balanya kepada kita semuanya. Jadi pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi alhamdulillah Ustadz ya. Untuk pertanyaan 2 Ustadz, apakah musibah itu sebagai sebuah ancaman atau peringatan bagi kita Ustadz? Ancaman atau peringatan? Itu sama sebenarnya, ancaman atau peringatan. Ancaman atau peringatan. Tergantung kita yang kena musibah. Tergantung kita. Jadi sebenarnya musibah itu bisa kena siapapun. Ibaratnya kalau dalam Al-Quran itu kematian pun disebut musibah. Jadi tergantung kita bagaimana memandang musibah itu. Jadi kalau kita memandang musibah itu sebagai teguran, maka kita tidak akan buat lagi. Kita akan muhasabah diri kita. Apa yang saya buat kemarin? Apa yang saya lakukan kemarin? Kok saya tiba-tiba kena musibah? Kok saya tiba-tiba kena teguran dari Allah? Mungkin ada yang saya perbuat. Atau mungkin pandangan kita terhadap musibah itu, oh ini mungkin bentuk teguran Allah untuk menaikkan iman saya. Jadi musibah itu tergantung pandangan orang yang kena musibahnya. Bisa jadi ada hikmah di balik musibahnya, husnuzon dia kepada Allah. Atau bisa jadi dia kena musibah, dia caci maki pula Allah. Kenapa harus saya yang kena musibah? Kenapa anak saya yang harus mati dalam musibah ini? Tetapi kalau orang berhusnuzon kepada Allah, oh mungkin ini hikmah di balik musibah ini. Jadi tergantung pandangan orang, apakah musibah itu sebagai ancaman dia, atau teguran dia, atau menaikkan kadar iman dia kepada Allah. Karena tak ada dari kita ini yang tak dapat musibah, tak dapat teguran dari Allah. Kalau kita tak ditegur lagi oleh Allah, itu namanya istidraj. Jadi kita ini hidupnya lapang-lapang saja di dunia ini. Tak ada teguran-teguran sedikit dari Khalik kita, maka kita ini istidraj. Itu yang khawatir kita. Tapi kalau ada sedikit-sedikit musibah, bangkit kita, sadar kita, maka kita sadar kita adanya Khalik.
Kalau kata guru kami, kalau kita naik pesawat, jadi kalau kita naik pesawat, kalau pesawat itu dari mulai berangkat sampai mendarat tak ada guncangan, maka tak keluar kalimat Allah dalam mulut kita. Allah Akbar. Tapi andai sedikit berguncang pesawat itu di udara, berguncang sedikit, menabrak awan, bergoyang, apa yang keluar dari mulut kita? Allah. Allah. Rasa khawatir ya Ustaz. Khawatir kita akhirnya menyebut nama Allah kita. Jadi hidup itu kalau jalannya datar saja, kita kadang lupa sama Allah. Tapi kalau kadang diuji sedikit dengan jalan-jalan berlubang kayak arah ke rumah Ustaz Sapri tadi, jadi kita ingat pula sedikit mengurangi gigi Honda kita, menekan rem jangan terlalu kencang terhadap dunia ini. Jadi itulah gunanya ujian dalam hidup kita. Allah alam. Jadi alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, ini pertanyaan terakhir Ustaz, nanti diberikan kesimpulan ya Ustaz ya. Apa ibroh dari musibah Gunung Merapi yang dapat kita ambil secara singkat dalam kehidupan ini Ustaz? Nanti sebagai penutup diberi kesimpulannya Ustaz. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Allah sudah ciptakan langit dan bumi ini berganti siang dan malam untuk siapa? Untuk orang-orang yang berfikir. Maka salah satu tempat kita berfikir itu dengan ciptaan gunung itu. Jadi kalau dalam ilmu geologinya, gunung itu sebagai penahan bumi ibaratnya. Jadi gunung itu memang ciptaan Allah. Kalau dalam Al-Quran itu gunung kan juga bergerak dia, tapi kita nggak mengetahui gerakan gunung itu. Saya sangat mengapresiasi orang-orang yang hobinya cinta alam naik gunung itu. Saya juga ngikut di berbagai akun YouTube, ngikut orang-orang naik gunung dari mulai Sumbar sampai ke Kerinci, sampai ke Sulawesi. Saya sangat ikut itu dan suka. Tapi ada kalanya kita ini tengok tujuan kita naik dengan cinta alam itu apa. Tengok tujuan kita naik gunung itu apa. Kalau hanya untuk ketawa-ketawa, hanya untuk berkholwat, atau hanya untuk sukaria saja, senang-senang pergi dari rumah naik gunung, itu coba lagi perbaiki niatnya. Tapi kalau naik gunungnya menengok ciptaan Allah, menambah keimanan kita, menambah saking takutnya kita kepada Allah, itu luar biasa. Kalau naik gunung silakan naik gunung, tapi sholatnya jangan tinggal. Jangan tinggal. Sholatnya jangan tinggal. Kenapa? Fasilitasnya ada. Di gunung itu, dalam hutan itu pasti ada sungai, Ustaz. Iya, pasti sungai. Pasti ada sungai. Di sungai itu kita wudhu. Ada waktu sholat, wudhu kita. Sholat kita berjamaah. Mendirikan tenda kita, di tenda itu jangan berkholwat antara laki-laki dan perempuan. Ibaratnya kita di alam. Maka kita hargai alam kita, agar alam pun menghargai kita. Agar alam pun ikut cinta kepada kita, karena kita juga cinta kepada alam. Maka silakan naik gunung, silakan apresiasi diri kita sampai ke puncak itu, karena juga gambaran kehidupan Ustaz. Jadi tujuan kita pasti ke puncak. Tapi di puncak itu kita nggak bisa lama-lama, pasti turun lagi kita ke bawah. Maka silakan naik gunung, tapi silakan ikuti rambu-rambunya, dan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya untuk kedepannya, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah ini. Amin. Jadi, ya Allah. Jadi alhamdulillah ya Ustaz ya. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast Fastabiqul Khairat. Ini udah kesimpulannya Ustaz ya? Sudah. Kalau ada yang tanya lagi Ustaz, silakan. Oh, alhamdulillah. Ditanya di mana beli cincin nikah kemarin, silakan Ustaz. Ya. Berapa? Iya, iya. Boleh juga Ustaz, kita buka sesi tema lain, juga bisa lain. Di mana beli seperangkat alat sholatnya, jadi bisa juga Ustaz. Jadi kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, untuk menjawab pertanyaan Ustadz Wahyudi tadi, kita tunggu tema-tema berikutnya insyaallah. Ya saya. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Demikianlah. Oh ya Ustaz, langsung tutup Ustaz. Boleh Ustaz Adi. Demikianlah acara kegiatan podcast kita pada malam hari ini. Bagi yang belum subscribe Ustaz ya. Boleh subscribe. Bagi yang belum subscribe channel YouTube Fastabiqul Khairat ini, boleh di subscribe untuk menebarkan
kebaikan untuk masa yang akan datang. Hmm. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.